Sebetulnya kalau dari yang paling besar, perubahan ini tentu di LPS ya. Karena LPS sebagai lembaga yang selama ini dikenal hanya penjamin simpanan dan juga, penyelesai masalah-masalah di bidang perbankan, itu sekarang ditegaskan. Selain sebagai penjamin simpanan masyarakat di perbankan, juga sebagai otoritas resolusi. Sehingga nanti ketika ada bank-bank yang bermasalah dan dirasakan bisa mengganggu baik stabilitas sistem keuangan maupun industri perbankan itu sendiri, bisa sesegera mungkin ditangani oleh LPS. Tentu bersama-sama dengan OJK. Itu yang saya lihat yang paling utama bagi LPS. Lalu LPS juga diminta untuk menjadi penjamin polis asuransi. Dan ini kan berarti akan ada tambahan tugas baru bagi LPS. Tentu LPS harus melakukan berbagai persiapan untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sementara di OJK juga kita lihat ada penambahan wewenang. Walaupun penambahan wewenang ini tentu saja menjadi katakanlah menambah ya, menambah tugas, tapi tugas utama mereka menjaga perbankan, industri keuangan bukan bank, dan pasar modal itu terus akan dilakukan. Jadi tambahan-tambahan yang ada di OJK, di mana terutama dengan membelah yang tadinya IKNB itu satu dikuasai atau diampu oleh satu kepala eksekutif, sekarang menjadi tiga kepala eksekutif. Sementara kalau yang lain tidak banyak perubahan, dan ini tentu akan menyiapkan SDM, struktur organisasi, infrastruktur yang lain, dan sebagainya. Sementara kalau Bank Indonesia, saya rasa perubahannya itu tidak terlalu banyak, tetapi hanya mengingatkan kepada Bank Indonesia bahwa di samping mengawasi stabilitas moneter, Bank Indonesia juga harus tetap mengawasi dan juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi Bank Indonesia, saya kira ini bukan hal yang aneh. Jadi paling-paling mereka akan menyesuaikan indikator-indikator makro apa yang nanti akan mereka pantau, yang dijadikan sebagai sasaran, dan kemudian instrumen kebijakan apa yang nanti bisa digunakan. Mungkin dari keseluruhan ini, saya melihat Undang-Undang P2SK memberikan penguatan agar wewenang dan kewajiban masing-masing otoritas itu menjadi lebih, katakanlah, lebih kuat, lebih jelas, lebih terang, sehingga koordinasi akan lebih mudah apabila masing-masing, katakanlah, peran, role, dan kewajiban itu diketahui sejak awal. Baik, Pak Halim, kita akan coba lihat satu persatu. Mungkin yang pertama untuk LPS dulu, terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan juga penambahan wewenang sebagai lembaga penjamin polis. Kalau Anda melihat apakah LPS sanggup melakukan dua tugas ini? Iya tentu kalau sekarang kan berarti LPS perlu menyiapkan orang, tambahan orang. Lalu perlu menyiapkan struktur organisasi. Ini kan ini dua hal ini yang belum ada di LPS. Pasti ini tantangannya harus dilakukan dalam waktu yang tidak boleh terlalu lama. Lalu yang kedua, mereka juga harus menyiapkan aturan-aturan main yang sesuai dengan kewenangan dan kewajiban itu. Karena ini akan membuat LPS betul-betul akan lebih terlibat lagi di dalam menjaga kestabilan sektor keuangan, khususnya di dunia lembaga perasuransian. Dan yang ketiga, mereka harus juga membuat koordinasi, mekanisme koordinasi dengan OJK khususnya. Nah, walaupun ini mungkin peran sebagai pemegang polis atau penjamin polis asuransi ini tidak katakan serumit seperti yang di dunia perbankan. Mengapa? Karena dalam Undang-Undang P2SK ini, sementara ini, ya katakanlah 10-20 tahun ke depan, pembuat undang-undang melihat peran OJK masih diperlukan di dalam menjaga dan mengawasi asuransi, industri asuransi. Itu sebabnya di dalam Undang-Undang P2SK itu hanya dikenal tugas LPS itu akan berlangsung, akan mulai aktif apabila sudah ada lembaga asuransi yang dicabut izin usahanya dan diserahkan ke LPS. Jadi intinya di situ sebetulnya. Beda dengan perbankan, perbankan Undang-Undang P2SK menginginkan, pembuat undang-undang menginginkan LPS bisa bergerak lebih awal. Sementara kalau di asuransi, LPS menunggu bagaimana hasil evaluasi dan katakanlah keputusan dari OJK.
Baik, kalau dibandingkan dengan di negara-negara lain, seperti apa Pak, undang-undang ini juga mungkin akan mempengaruhi sektor keuangan? Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, saya rasa kita perlu memahami sektor keuangan di Indonesia ini relatif tertinggal. Kalau kita menggunakan rasio-rasio makro ya, apakah itu aset perbankan lah yang paling dominan di republik ini dibandingkan dengan PDB sebagai ukuran ekonomi kita jauh tertinggal. Bahkan dengan Filipina, kita waktu katakanlah 10-15 tahun yang lalu kita masih relatif kejar-kejaran. Sekarang kita sudah jauh tertinggal. Kita aset perbankan kita dibanding dengan PDB itu hanya mungkin sekarang ini yang terbaru angka saya lihat sekitar nggak sampai 60%. Jadi sementara di Filipina sudah bisa tumbuh rasio itu di atas 80%. Jangan dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, apalagi Singapura. Dan kemudian di pasar modal juga sama. Kita juga relatif yang paling rendah. Sementara di asuransi mungkin kita agak mendingan dibandingkan dengan Filipina. Jadi rasanya undang-undang P2SK ini sangat perlu untuk bisa memacu pertumbuhan dan juga pengaturan yang lebih baik, lebih inklusif, dan juga bisa menimbulkan katakanlah kredibilitas bagi sektor keuangan kita itu sendiri. Jadi kalau kita coba melihat ketertinggalan kita ini nggak boleh dibiarkan. Masa kita dengan ekonomi yang paling besar di kawasan Asia Tenggara, tetapi sektor keuangannya malah boleh dibilang tertinggal. Saya tidak ingin mengatakan paling kecil dalam konteks rasio ya, tetapi kita tertinggal. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Vietnam, ada beberapa indikatornya itu menunjukkan kita sudah mulai disalib oleh Vietnam. Jadi kalau ditanya apakah ini akan berpengaruh kepada katakanlah postur kebijakan keuangan kita di mata Asia dan Asia Tenggara khususnya, saya kira iya. Kita harus segera mengejar ketinggalan. Kita harus segera meningkatkan kemampuan sektor keuangan kita di Indonesia untuk mengelola dana milik orang Indonesia. Jangan sampai ekonomi kita tumbuh cepat, tetapi sektor keuangannya relatif tertinggal, sehingga uang-uang yang ada, yang dihasilkan di Indonesia, itu malah dikelolanya dari luar. Saya pikir ini sangat urgent kita lakukan, perbaikan-perbaikan itu.